sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para ustaz, para hujjaj, bil khusus Ustaz Fahir, Ustaz Maman, Ustaz Hilman, Sahibul Bait, Bapak Budi, dan segenap jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam acara rutin pengajian kita, sekaligus memperingati atau sedikit membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat yang luar udah pada ngantuk itu, makanya saya pengen absenin gitu. Alhamdulillah malam hari ini yang hadir semua di sini adalah termasuk orang yang Allah mudahkan kebaikan-kebaikan nanti untuknya. Sabda Rasulullah, man salaka thariqan yabtagi bihi ilman sahalallahu lahu thariqal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jalan, orang yang menuju melangkahkan kakinya berjalan menuju majlis-majlis ilmu untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan, maka akan Allah mudahkan kebaikan-kebaikan, akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Amin. Makanya mukanya di sini muka surga semua. Amin. Pada tenang-tenang banget, adem-adem, karena memang Allah mudahkan jalan ke surga untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Pengajian rutin malam minggu, besok malam Senin datang lagi di majelis lain, malam Selasa datang lagi di majelis lain. Insya Allah ini adalah orang-orang yang Allah mudahkan jalan menuju kepada surga nanti. Surga itu jannah. Apa hadirin? Jannah, jannah, surganya Allah itu diberikan kemudahan untuk datang ke sana untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Selain itu, orang yang menuntut ilmu, saudara, itu akan Allah izinkan para malaikatnya untuk meletakkan, untuk melebarkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon bima yasna. Dan sesungguhnya dalam hadis tadi, orang yang menuntut ilmu datang ke majelis ilmu, keutamaan yang pertama akan Allah mudahkan untuk masuk surga nanti. Kemudahan yang kedua, sungguh para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang ngaji, untuk orang-orang yang belajar. Pada berasa enggak ini lagi duduk di sayap malaikat? Oi. Pada berasa kagak? Ini lagi duduk di sayap malaikat. Ridon bima yasna'u, karena malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaji.
pada zikir, kemudian membahas tentang akhlak Rasulullah, membahas kitab Bidayatul Hidayah. Malaikat ridho kepada orang-orang yang ngaji, sampai-sampai rela sayapnya dibentangkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang menimba ilmu. Selain itu hadirin, keutamaan orang yang menuntut ilmu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah, diwajibkan, bahkan thalabul ilmi faridatun, diwajibkan oleh Rasulullah. Itu diantara keutamaannya. Kenapa malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang ngaji, untuk orang yang menuntut ilmu, selain ridho dengan apa yang dilakukan? Itu karena ta'ziman, karena memuliakan ilmu dan ahlul ilmi, memuliakan ilmu dan memuliakan orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Kita tahu saudara, malaikat itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu lantaran Nabi Adam punya ilmu. Kenapa Nabi Adam dihormati? Kenapa Nabi Adam kemudian lebih dimuliakan dibanding para malaikat? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasannya Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama, semuanya nama-nama. Semua ini namanya air, ini namanya batu, ini namanya manusia, kamu namanya manusia, itu tuh yang sebelah sana lebih tua namanya malaikat. Itu semua diajarkan. Nama-nama itu adalah ilmu pengetahuan yang mengangkat derajat Nabi Adam dibanding para malaikat. Karena ilmu demikian mulia, sejak dulu malaikat itu sujud dan hormat kepada Nabi Adam, ini lantaran ilmu. Maka ketika ada orang yang menuntut ilmu seperti kita, malaikat juga memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Malam hari ini saya tidak akan bicara lama-lama. Saya hanya bicara tentang 3 perkara, tentang 3 hal, 3 pembahasan. Satu pembahasan 2 jam. 2 kali 3 jadi berapa? 6 jam pas dah subuh, tapi ya subuh cuma 3. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah, yakni sebagian mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima risalah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Banyak mukjizat-mukjizat yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh murid-muridnya sahabat dan sampai kepada kita. Di antaranya ada satu kisah perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, pesan Rasulullah kepada sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah. Pernah dengar nggak nih Jabir bin Abdullah? Saudara, pernah dengar Jabir bin Abdullah apa belum? Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Ansor yang punya kebun kurma, luas kebun kurmanya. Rasulullah pernah bilang kepada Jabir bin Abdullah, "Judza waqdi," kata Rasulullah. Judza waqdi itu artinya petikin, petiklah wahai Jabir dan bayar utangmu. Dalam riwayat yang panjang diceritakan bahwasannya Jabir bin Abdullah ini sahabat Rasulullah punya utang kepada seorang Yahudi. Punya utangnya banyak, dan memang perjanjiannya utang jatuh tempo ini akan dibayar kalau nanti panen kebun kurmanya Jabir bin Abdullah. Kebun kurma itu dulu hadirin panennya itu setahun sekali doang. Jadi 1 tahun panennya berapa kali? Sekali doang. Kalau sekarang mungkin bisa lebih dari sekali, mungkin itu udah ada rekayasa ya dalam
penanamannya sudah ada rekayasa, cara-cara dalam pertaniannya supaya lebih banyak dalam setahun. Tapi zaman dulu memang kurma itu hanya panen setahun sekali. Sampai pada waktu janjinya memang sudah musim panen kurma. Ternyata kebunnya Jabir bin Abdullah ini nggak panen, gagal panen. Nah kemudian Jabir bin Abdullah menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya utang pada orang Yahudi dan saya janji pengen bayar kalau kebun saya sudah panen, kurma saya udah bisa dipetik semua, akan saya bayar utang. Tapi kebun saya nggak panen, gagal ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat dan juga Jabir kemudian ya dengan permohonan kepada Rasulullah, mohon kepada Rasulullah untuk datang kepada Yahudi ini dan minta tenggang waktu. Rasulullah datang bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bilang kepada orang Yahudi ini, wahai Yahudi, tunggu dan beri masa tenggang untuk Jabir bin Abdullah. Kasih waktu untuk Jabir bin Abdullah agar dia bisa melunasi hutangnya, kata Rasulullah kepada orang Yahudi ini. Apa jawab orang Yahudi? La Abul Qasim. Enggak. Ya Muhammad. Nabi Muhammad itu panggilannya selain Nabi Muhammad ya Abul Qasim. La Abul Qasim. Karena Rasulullah, Nabi Muhammad punya anak namanya Al Qasim. Wafat, masih kecil wafatnya. Maka Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Sama kayak Bang Tahir kan bapaknya siapa? Panggilannya Bang Tahir? Bapak Eki. Nah, sekarang jadinya kakek Endu. Sekarang ya anak pertamanya bisa dipanggil. Nah Rasulullah Abul Qasim. Di selawat Dustur itu ada Abul Qasim, itu artinya ayahnya Qasim, ayahnya Qasim, putra Rasulullah laki-laki meninggal wafat ketika masih kecil. Kata orang Yahudi, la Abul Qasim. Rasulullah minta agar ditangguhkan, dikasih penundaan supaya bisa membayar. Kata Yahudi itu, enggak, wahai Muhammad, enggak. Pokoknya kudu bayar sekarang, kata orang Yahudi. Nah kemudian setelah itu Rasulullah datang ke kebun kurmanya Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah jalan-jalan di kebun itu, entah apa yang beliau bacakan. Sesaat setelah itu kemudian Rasulullah bertemu dengan Jabir dan bilang kepada Jabir, Jabir, ya Jabir, wahai Jabir, judha waqdi, dah petikin kurmanya, bayarin utangnya. Jabir lari ke kebunnya, kemudian lihat itu kurma yang tadinya gagal panen berbuah semuanya, hadirin, berbuah semuanya. Selesai melihat, menyaksikan kebunnya ini yang katanya gagal panen, yang katanya nggak jadi berbuah, ternyata banyak buahnya, dipetikin dan dibayar itu utang kepada Yahudi. Setelah itu Jabir menghadap kepada Rasulullah, kemudian asyhid anni Rasulullah, saksikan bahwa bahasanya aku adalah utusan Allah, kata Rasulullah. Maka Jabir semakin yakin bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah ini adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Jamaah rahimakumullah, mujizat-mujizat ini ditunjukkan kepada orang-orang semasa dan sezaman dengan Rasulullah untuk menambah keyakinan, untuk menambah keimanan bahwa pemimpinnya, bahwa panutannya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Rasul, bahwa benar Nabi Muhammad itu adalah orang yang menerima risalah dari Allah sebagai bukti, sebagai mukjizat untuk orang-orang yang beriman, untuk menguatkan imannya dan semakin yakin. Kira-kira kita kalau ada pemimpin begitu gimana tuh? Oi, yakin nggak? Bukan itu maksud saya. Pada minta bayarin utang kagak? Ya Rasulullah, nih cicilan motor bulan ini belum nih. Minta doain sama Rasulullah. Langsung kontan itu. Ini diantara mujizat Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi banyak mujizat yang diceritakan, diriwayatkan. Saya akan menyampaikan yang kedua. Dalam peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu satu wilayah di luar kota Makkah. Saat Rasulullah bermaksud untuk umroh waktu itu, kira-kira di tahun 8 Hijriah, 8 setelah Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah dengan 1000 pasukan
bukan pasukan di sini, dengan 1000 jamaah bermaksud untuk melaksanakan umroh. Karena udah 8 tahun meninggalkan kota Makkah, tentu ada rasa rindu, tentu ada rasa kangen. Pak Budi lama nggak pulang kampung, kira-kira kangen nggak Pak pulang kampung? Kangen pasti. Rasulullah begitu di Madinah, lama tidak memandang Ka'bah, lama tidak menyapa sanak kerabatnya yang ada di sana, lama juga tidak mengenang tempat-tempat yang memang dulu merupakan tempat Rasulullah, masa kecilnya, masa remajanya ada di situ. Muncul rasa kangen dan juga ada keinginan untuk umroh. Di tahun 8 Hijriah atau 8 setelah Rasulullah hijrah, 8 tahun Rasulullah di Madinah, ini kemudian ada rencana untuk umroh menuju ke Makkah dengan kira-kira 1000 jamaah kaum muslimin waktu itu dari Madinah dan juga dari wilayah-wilayah sekitar Madinah yang sudah beriman. Tetapi rombongan ini hadirin dicegat. Rombongan ini sampai di Hudaybiyah, kemudian tidak diperkenankan masuk kota Makkah. Tidak boleh masuk kota Makkah. Alasannya karena tidak boleh, bagaimanapun Makkah adalah kota-kota orang Quraisy dan sekutunya Quraisy. Maksudnya orang-orang yang saat itu disebut kubu musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik yang memang anti kepada Nabi Muhammad. Maka mereka tidak mengizinkan, mereka melarang untuk masuk kota Makkah. Nah, saat itu terjadilah perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa saudara? Perjanjian Hudaybiyah namanya. Karena adanya di wilayah, di daerah yang namanya Hudaybiyah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah, hitam di atas putih. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan perjanjian antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik Quraisy saat itu, atau orang-orang Mekah saat itu, karena dilarang. Isi perjanjiannya diantaranya tidak ada peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Kemudian diantara perjanjiannya itu tidak boleh umroh. Jadi umroh tahun ini harus digagalkan, harus balik lagi ke Madinah. Rombongan waktu itu nggak jadi umroh, balik lagi. Dan Rasulullah menghormati perjanjian itu. Baru boleh balik tahun depan. Udah jalan Madinah Mekah itu kalau naik bis ya kira-kira 7 jam maksudnya. Kira-kira 7 jam. 7 jam itu jalan tol, jam jauh. Nah, ini perjalanan berminggu-minggu tapi gagal dan akhirnya harus kembali lagi ke Madinah. Yang ingin saya sampaikan di sini, perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrik Mekah di Hudaybiyah ini ditulis oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu termasuk yang mengenal baca tulis. Sahabat-sahabat lain juga ada tentunya, tapi Sayyidina Ali ini termasuk katib atau termasuk penulis Rasulullah SAW, sekretarisnya Rasulullah SAW. Saat itu ada orang musyrik Quraisy namanya Amr bin Suhail. Amr bin Suhail perwakilan dari musyrik Quraisy ini hadir di Hudaybiyah. Kemudian Amr bin Suhail dia yang nanti akan menandatangani perjanjiannya. Di situ ada Rasulullah dan juga ada Sayyidina Ali sebagai penulis. Maka Rasulullah mulai dikte, mulai imla, mulai menyebutkan apa yang harus ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Tulis Ali, kata Rasulullah. Tulis hadza ma'ahadana Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'ahadana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Sayyidina Ali. Ini adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kami dengan Muhammad Rasulullah, dengan Muhammad utusan Allah. Ditulis sama Sayyidina Ali, saudara. Kemudian Amr bin Suhail tiba-tiba nggak mau, saya ubah, jangan Muhammad Rasulullah, jangan tulis ini ada perjanjian antara kami dengan Muhammad Rasulullah, dengan Muhammad utusan Allah. Hapus. Kalau kami mengakui engkau adalah Rasulullah, maka kami nggak akan berhentiin engkau di sini. Kalau kami mengakui engkau adalah utusan, maka kami tidak akan menulis perjanjian ini. Silakan aja masuk ke Makkah. Nggak mau saya, ubah kata-katanya. Jadi diubah itu, diubah
minta diubah. Ammar bin Suhail dari musyrik Quraisy minta diubah. Hapus. Akhirnya Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali, hapus Ali. Sayyidina Ali, nggak mau, saya kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak mau, Muhammad Rasulullah tetap. Ali, hapus. 2 kali disuruh Sayyidina Ali. Enggak ya Rasulullah. Hada ma'ahadana Rasulullah. Tetap Sayyidina Ali nggak mau hapus. Sampai yang ketiga Ali, Rasulullah nyuruh Ali hapus. Sayyidina Ali tetap kekeh, nggak mau. Pokoknya kalau urusan gini Rasulullah nggak mau disebutkan. Tulis Muhammad ibnu Abdillah. Tulis Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Nggak mau juga Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah ambil penghapusan. Rasulullah nanya sama sahabat yang lain, mana tulisan Rasulullah tuh yang sebelah mana? Karena Rasulullah nggak baca. Tulisan Rasulullah tuh yang mana? Ini ya Rasulullah. Sayyidina Ali nggak nunjukin, sahabat yang lain nunjukin. Mana yang Rasulullah? Ini. Dihapus kiri pakai tangan Rasulullah. Ganti Ali, ganti Muhammad bin Abdullah. Nah, sampai di sini hadirin, Rasulullah berbisik kepada Sayyidina Ali, ya Ali, satusamu mithla hada, kata Rasulullah. Wahai Ali, kamu akan mengalami kejadian seperti ini nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, tahun berganti tahun, kemudian pemerintahan berganti pemerintahan. Setelah Rasulullah wafat, kita tahu ada pengganti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Setelah Sayyidina Umar ada Sayyidina Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin. Tibalah pada waktu Sayyidina Ali memegang kepemimpinan orang-orang mukmin saat itu. Kepemimpinan Sayyidina Ali tidak mulus-mulus saja, karena memang ada kekuatan yang ingin menandingi kekuatan Sayyidina Ali. Ada kekuatan yang memang tidak setuju kalau pemerintahan itu ada di tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat juga, dan kita lebih baik diam, artinya kita lebih baik tawakuf, tidak membicarakan ini, tidak membicarakan, yaitu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan sempat perang juga di sebuah perang yang namanya perang Siffin. Saya masuk ke bagian pembahasan perang ini hanya sebentar. Perang Siffin ini akhirnya hampir dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Muawiyah terdesak dan akhirnya terjadi perjanjian antara kubu Muawiyah dengan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahabat dan dua-duanya adalah termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat itu adalah bintang-bintang. Para sahabat itu adalah penerang-penerang untuk kita. Jadi kita tidak membahas lebih jauh. Yang ingin saya bahas di sini, yang disampaikan oleh Rasulullah, Ali, engkau akan mengalami semisal ini, kejadian ini. Saat itu perjanjian Sayyidina Ali dikte, saudara, mendiktekan penulisnya, sekretarisnya, tulis hada ma'ahadana Ali ibn Abi Thalib Amirul Mukminin. Ditulis sama penulisnya. Ini adalah perjanjian antara kami dengan Ali bin Abi Thalib, presidennya orang-orang mukmin. Dari kubu Muawiyah protes, hapus presidennya orang-orang mukmin. Kalau saya mengakui, kalau kami mengakui engkau Amirul Mukminin, ngapain ada perjanjian? Ngapain kemarin pakai perang-perang segala? Hapus. Di sini Sayyidina Ali baru, masya Allah, benar yang disabdakan Rasulullah. Jamaah Rasulullah, jamaah rahimakumullah, ini kira-kira 40 tahun selesai Rasulullah mengatakan itu pada Sayyidina Ali, dan itu kejadian. Rasulullah bilang ketika Hudaybiyah, wahai Ali, satu samu mithla hada, wahai Ali, engkau akan mengalami seperti ini. Dan itu kejadian benar ketika selesai perang Siffin, perjanjian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali. Tiga penulis disuruh ngapus Amirul Mukminin. Ini adalah sebuah mukjizat bahwasannya Rasulullah mengetahui peristiwa yang akan datang. Mujizat-mujizat ini menambah yakin kita, menambah yakin orang-orang mukmin bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini adalah benar-benar
panutan kita, benar-benar junjungan kita yang kita teladani akhlaknya, yang kita teladani segala kesehariannya. Tentang mukjizat, 2 mukjizat aja, dan masih banyak mukjizat-mukjizat lain. Yang lebih penting adalah mukjizat yang tidak disaksikan, yang tidak hanya disaksikan oleh orang-orang saat itu, tapi disaksikan nanti berabad-abad setelah Rasulullah wafat, yaitu mukjizat terbesar yang namanya Al-Quran. Itu yang perlu kita kagumi dan itu yang perlu kita kaji, mukjizat abadi yang namanya Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya adalah bagaimana kita makan. Ada makan nggak Pak Budi? Bagaimana kita makan? Rasulullah makan, diajarkan oleh Rasulullah untuk makan, dan makanlah kita ketika kita benar-benar lapar, dan berhentilah kita sebelum kita kenyang. Itu juga bagian yang pernah kita pelajari dalam kitab Bidayatul Hidayah. Selain itu saudara, di antara adabnya makan, di antara cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini merupakan satu obat dari segala obat. Ini juga merupakan pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya garam, saudara, garam daun min sab'ina dawa. Garam itu dawaun min sab'ina da. Sesungguhnya garam itu adalah obat bagi 70 penyakit. Yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita makan dan ketika kita mengakhiri makan, maka kita colek garam dulu. Ini diajarkan di hadis-hadis Rasulullah dan juga diajarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang tua kita dulu itu kalau makan di meja pasti ada garam, saudara. Bukan masakan istrinya kurang garam, bukan. Tapi sebelum makan colek dulu. Sebelum makan colek dulu, habis itu baru kita makan. Dikit aja. Iya, dikit aja, colek aja. Jangan dipokok gini. Ya. Nanti selesai kita colek lagi tuh garam. Itu yang diajarkan Rasulullah. Garam itu adalah obat bagi 70 penyakit. Yang asam urat, yang apalagi darah tinggi, yang kolesterol, itu kita praktekkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah, garam di awal makan dan juga di akhir makan. Selain itu hadirin, tentunya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Di antara adab makannya Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Ada di sini yang makan pakai 3 jari? Begini, 3 jari Rasulullah. Nah, kalau kita nggak bisa 3 jari, ya paling nggak 4 jari. Kalau kita nggak bisa 4 jari, nggak apa-apa 5 jari dah. Tapi jangan lupa, selesai kita makan, jilatin. Selesai kita makan, maka nasi yang ada di tangan kita, yang ada di jari-jari kita, maka itu harus kita jilat. Begitu juga yang ada di piring, sebisa mungkin jangan tersisa. Karena kita tidak tahu di mana barokah yang Allah turunkan di antara nasi-nasi itu. Boleh jadi barokah Allah turunkan itu yang ada di tangan kita. Boleh jadi Allah turunkan barokah justru yang ada sisa 2 mata yang ada di piring kita. Itu cara makannya Rasulullah. Karena kita tidak pernah tahu mana barokah yang akan Allah berikan, mana mata nasi yang menjadi perantara untuk turunnya barokah. Makanan itu juga menjadi pembawa barokah untuk kita. Kalau kita makannya pakai doa, selesai makan doa lagi, cara makannya mengikuti Rasulullah sampai kita benar-benar menghormati dan menghargai makanan, nggak ada yang kebuang, maka insya Allah itu barokah, saudara.
Dan makanan yang barokah itu gampang dipakai buat ngaji, gampang dipakai buat sholat, gampang dipakai buat amal-amal yang baik, gampang semuanya, enteng, ringan, mudah menjalankannya karena memang barokah semuanya dari makanan. Kemudian diantara adab yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita makannya makan bersama, maka dahulukan orang tua. Dahulukan orang tua atau orang yang mungkin punya keutamaan dibanding kita. Kalau ada orang tua, maka silakan Pak, Bapak dulu. Silakan Om dulu. Nah, kita yang masih muda, yang masih agak kecilan, belakangan aja. Entar orang tua dulu. Nah, kalau sudah dapat izin dan orang tua bilang gak apa-apa, udah ente duluan, baru kita makan dah. Dahulukan orang-orang tua, dahulukan orang-orang yang memang punya keutamaan, seperti orang alim misalnya, biarin orang alim dulu. Kecuali kita sendiri ini adalah orang tua, paham nggak? Kecuali kita sendiri emang adalah orang ustadz. Kayaknya kalau Bang Thohir kagak makan duluan, orang kagak makan misalnya, nggak usah nungguin. Nah, yang tuan dulu, ada yang lebih tua dibanding Bang Thohir misalnya, udah yang tuan dulu. Padahal lagi pada ngormatin Bang Thohir, nggak bakal makan kalau ustadznya kagak makan, maka boleh duluin. Begitu juga anak muda misalnya, anak muda kebetulan memang dia yang diundang, dia tamunya di situ. Kalau dia nggak makan duluan, maka orang-orang nggak boleh makan, maka boleh seperti itu. Lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang kita sebagai pengikut, kalau kondisinya memang kita adalah sebagai orang yang mendampingi, maka dahulukan orang yang kita dampingi atau kita jagain. Dahulukan orang yang memang punya keutamaan dari sisi usia maupun dari sisi keilmuan misalnya. Ini cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah. 2, mujizat udah, kemudian cara makan udah. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin sampaikan agar kita meneladani Rasulullah adalah cara minumnya Rasulullah. Rasulullah minum dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai tegukannya, maka Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Singkatnya seperti itu. Kalau kita mau yang lebih lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a 'adban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Panjang doanya ya. Itu doanya Rasulullah. Artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan ini air tawar dan segar karena kasih sayangnya Allah. Enggak menjadikan air ini sebagai air asin yang pahit, asin yang menyakitkan karena dosa-dosa kita. Kita renungkan hal ini, kita bayangkan gimana kalau air yang ada di tanah yang keluar dari jet pump kita itu keluarnya pahit, asin, gimana rasanya itu? Mau ngopi kudu beli dulu, mau nyeduh teh kudu nyari dulu. Ini enggak Allah sediakan, ini Allah jadikan air kita yang kita minum ini sebagai air tawar yang menyejukkan karena sayangnya Allah pada kita. Dan tidak Allah jadikan ini asin sebab dosa-dosa kita. Walam yaj'alhu 'adban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dan tidak Allah jadikan air ini sebagai garam, air yang pahit karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu bisa menyebabkan turunnya adab Allah pada kita. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, air sampai sekarang masih enak nggak air daerah sini? Masih enak. Itu birahmati, karena sayangnya Allah. Walaupun kalau kita hitung-hitung mungkin dosa kita udah banyak banget. Ada yang subuhnya kesiangan, ada yang sholatnya juga nggak full, ada juga yang kadang-kadang puasa Ramadannya masih bolong-bolong, tapi tetap tuh air masih tawar aja, tetap enak itu dibuat minum kita. Maka selesai minum kita baca Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a 'adban furatan bi rahmatih
walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Alhamdulillah Allah tetap jadikan ini air segar sebab sayangnya Allah pada kita, dan tidak Allah jadikan ini air pahit padahal kita banyak banget dosanya. Kalau dihitung-hitung sholat kita, ingat Allahnya cuma pas takbir doang, di tengah-tengah mah udah kemana aja pikiran. Itu kalau mau diaudit saudara, kalau mau dihitung itu ibadah kita nggak ada yang sempurna. Tapi tetap kopi enak apa? Air segar nggak? Masih segar. Anggur ada, pisang juga enak, masih. Padahal dosa kita, ibadah kita ini nggak sempurna semua, tapi tetap Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah. Minumnya Rasulullah diawali dengan Bismillah, kemudian selesai dengan Alhamdulillah, lengkapnya pakai doa yang tadi. Dan diantara adab minumnya Rasulullah hadirin, Rasulullah minum dengan 3 tegukan. Kalau haus banget ya berhenti dulu 3 tegukan, ya nanti lagi minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, udah selesai. Dan tidak bernapas di dalam gelas. Tidak bernapas di dalam gelas. Jadi jangan kita begini, nggak berhenti sambil napas juga, minum juga, jangan. Itu adabnya minum. Rasulullah minumnya itu dengan cara perlahan, nggak kayak orang haus banget. Jadi dengan 3 tegukan. Kalau kita masih mau nengguk lagi, ya taruh dulu atau berhenti dulu, 3 tegukan lagi. Kalau masih mau lagi, 3 tegukan lagi. Jangan diterus ditenggak sampai habis, itu jangan. Itu adabnya Rasulullah, minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara makannya Rasulullah, dari cara minumnya Rasulullah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan dari pengamalan ini, dari pengamalan dan praktek-praktek yang sudah kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada makan dan minum kita. Karena berkahnya makanan, berkahnya minuman, ini akan menuntut kita gampang untuk melaksanakan ibadah-ibadah, gampang untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, sehingga makin hari kita akan menjadi makin lebih baik lagi dan semakin didekatkan dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah dekatkan dengan rahmat Allah. Lebih kurangnya saya maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.